Tepung merupakan bahan utama untuk membuat beragam kue ya Bunda. Supaya tidak salah pilih, kita harus mengetahui jenis dan kegunaan masing-masing karena setiap tepung mempunyai karakteristik, bahan baku, dan fungsi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Kembali lagi di dapur mama saya, mamanya Kakak Kansa dan Dedek Hilya. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis tepung dan kegunaannya. Tepung merupakan bahan utama untuk membuat beragam kue ya Bunda. Supaya tidak salah pilih, kita harus mengetahui jenis dan kegunaan masing-masing karena setiap tepung mempunyai karakteristik, bahan baku, dan fungsi yang berbeda. Untuk itu sekarang kita akan membahas 13 jenis tepung beserta bahan baku dan kegunaannya. Sekarang kita mulai. Yang pertama adalah tepung terigu. Tepung terigu ini terbuat dari biji gandum ya Bunda, dari biji gandum yang dihaluskan. Dia mempunyai tekstur yang halus, berwarna putih dan tidak menggumpal. Berdasarkan tingkat proteinnya, tepung terigu terbagi menjadi 3, yaitu tepung terigu protein rendah, tepung terigu protein sedang, dan tepung terigu protein tinggi. Untuk tepung terigu protein rendah, di sini salah satu merek yang sering kita gunakan adalah Kunci Biru ya Bunda. Tepung terigu protein rendah biasanya digunakan untuk kue-kue yang renyah ya Bunda, seperti cookies ataupun berbagai macam kue kering. Yang kedua, tepung terigu protein sedang biasanya digunakan untuk berbagai masakan seperti gorengan, cake. Jadi segitiga biru ini yang sering disebut sebagai tepung terigu serbaguna. Yang ketiga, tepung terigu protein tinggi biasanya digunakan untuk membuat kue yang mempunyai tekstur empuk dan elastis seperti donat, roti, mie, atau pasta. Yang kedua adalah tepung ketan ya Bunda. Tepung ketan ini terbuat dari beras ketan yang dihaluskan. Dia mempunyai tekstur yang lengket. Tepung ketan ini ada 2 macam, yaitu pertama tepung ketan putih dan tepung ketan hitam. Contoh pemakaian untuk tepung beras ketan putih yaitu untuk onde-onde, wingko, getas, klepon, kue mochi, putri mandi, dan lain sebagainya. Untuk tepung ketan hitam biasa kita gunakan sebagai bahan baku untuk bolu kukus ketan hitam, mochi ketan hitam, ongol-ongol ketan hitam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tepung beras putih ya Bunda. Ini terbuat dari beras putih yang dihaluskan. Dia mempunyai karakter halus dan putih. Biasanya kita gunakan untuk bubur sumsum, kue talam, serabi, nagasari, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tepung tapioka yang biasanya kita sebut sebagai tepung kanji. Tepung tapioka ini terbuat dari singkong yang telah diekstraksi ya Bunda. Tepung tapioka biasa digunakan sebagai bahan untuk pembuat bakso, empek-empek, cimol, cilok, ataupun batagor. Bisa juga tepung tapioka ini digunakan sebagai bahan pengental ya Bunda, seperti untuk pengental pada capcay, saus asam manis, ataupun pada sup jagung. Yang kelima adalah tepung roti. Tepung roti ini biasa kita sebut sebagai tepung panir ya Bunda, terbuat dari roti tawar yang dikeringkan. Tepung panir ada 2 macam, yaitu yang kasar dan yang halus. Sedangkan untuk yang kasar ini ada 3 macam ya Bunda. Ada tepung panir kasar warna putih, warna orange, dan mix putih dan orange. Biasanya tepung panir ini kita gunakan untuk pembalur pada risol, peter balen, kroket,
katsu maupun nugget. Yang keenam adalah tepung sagu aren, terbuat dari pohon pati sagu atau pohon aren. Ini teksturnya kesat ya bunda, berpasir dan agak keruh. Biasanya kita gunakan sebagai bubur, bahan empek-empek, bika ambon, juga kue sagu. Yang ketujuh adalah tepung sorghum ya bunda. Tepung sorghum ini terbuat dari biji sorghum yang kaya akan serat dan protein. Teksturnya ringan dan rasanya manis. Tepung sorghum ini gluten free ya bunda, jadi sangat bagus untuk diet. Tepung sorghum ini ada dua macam ya bunda, ada sorghum merah dan sorghum putih. Contohnya biasanya kita gunakan untuk roti atau kue yang bebas gluten seperti brownies, muffin, cookies ataupun waffle. Yang kedelapan adalah tepung jagung ya bunda. Di sini biasanya kita menyebut dengan tepung maizena. Ini adalah contoh merek tepung maizena yang ada di pasaran. Tepung maizena ini terbuat dari pati jagung. Biasanya kita gunakan sebagai bahan untuk pembuat kue dan donat seperti donat maizena, bolu maizena, dan kue semprit. Maizena ini bisa juga digunakan sebagai pengental seperti untuk saus asam manis ataupun capcay. Yang kesembilan adalah tepung kentang. Biasa kita sebut sebagai tepung pati kentang. Tepung kentang ini terbuat dari kentang yang dihaluskan sehingga membentuk tepung. Tepung kentang ini gluten free ya bunda, jadi cocok untuk diet. Dia menambah rasa tekstur lembut pada makanan. Tepung kentang ini biasanya digunakan pada donat, pancake, perkedel, kue lumpur, dan kroket. Yang ke-10 adalah tepung almond ya bunda. Tepung almond ini terbuat dari almond yang dikupas lalu digiling. Biasanya digunakan untuk hidangan keto ya bunda, seperti biskuit dan roti keto, almond pancake, chicken parmesan, almond milk, dan lain sebagainya. Yang ke-11 adalah tepung hangkue ya bunda. Tepung ini terbuat dari pati kacang hijau. Di pasaran biasanya kita temukan ada hangkue warna putih, warna hijau, warna merah, warna kuning, dan warna coklat. Hangkue ini berwarna putih dan teksturnya lebih kasar daripada tepung terigu ya bunda. Dia memiliki aroma harum dan kekenyalannya lebih rendah daripada tepung ketan. Oleh karena itu biasanya tepung ini digunakan untuk cendol, puding, kue lapis, es gabus, dan es lendang mayang. Yang ke-12 adalah tepung kelapa. Tepung kelapa ini terbuat dari daging kelapa kering yang dihaluskan ya bunda. Dia mempunyai aroma khas yang harum. Biasanya tepung kelapa ini digunakan sebagai baluran pada roti, bisa juga untuk kek klepon. Yang terakhir adalah yang ke-13 bunda, yaitu tepung instan. Tepung ini biasa kita sebut dengan tepung bumbu. Tepung bumbu ini terbuat dari campuran aneka tepung dengan racikan berbagai macam tepung dan bumbu-bumbu kering. Tepung yang digunakan biasanya ada campuran tepung terigu, tepung maizena, tepung beras, tepung tapioka, soda kue, susu, telur, dan bumbu-bumbu kering seperti bawang merah, bubuk, bawang putih bubuk, kemiri, cabai, dan ketumbar bubuk. Untuk tepung instan ini di pasaran terbagi menjadi dua ya bunda. Yang pertama adalah tepung bumbu sebagai baluran, yang kedua adalah tepung bumbu sebagai adonan. Contohnya tepung bumbu instan sebagai baluran itu seperti tepung serbaguna untuk fried chicken, bisa juga untuk tepung putih seperti ini
biasanya untuk masakan K-pop ya Bunda. Sedangkan yang kedua adalah tepung adonan, biasanya digunakan untuk adonan-adonan seperti bakwan ataupun pisang goreng. Itu berbagai macam jenis tepung dari kami. Jika ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.